Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa dan ketemu kembali bersama saya, Abdurrahman Thohir, pada acara One Voice Ekoma TV pada siang hari ini. Pemirsa, pada kesempatan acara siang hari ini, kita menghadirkan tamu kehormatan kita, seorang aktivis dan juga selaku tim percepatan Kabupaten Bangkalan. Selamat siang Bapak Muhammad Iksan. Selamat siang. Sehat Bapak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Waalaikumsalam. alhamdulillah, Pak Terima kasih Bapak Rahman. Iksan. Ya, Bapak Iksan, pada siang hari ini kita akan bicara tentang perspektif dari sudut pandang para pegiat atau aktivis Kabupaten Bangkalan, bicara Bangkalan masa kini dan yang akan datang. Ada hal yang beberapa yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu terkait persoalan anggaran, keterbukaan anggaran, dan pola kinerja program Kabupaten Bangkalan. Ada sinyal bagaimana Kabupaten Bangkalan ini yang selama ini masih kurang sehat atau masih terpuruk, namun pada saat ini barangkali dari sudut pandang tim percepatan atau seorang aktivis punya pemikiran-pemikiran yang brilian untuk inovasi bagi Kabupaten Bangkalan. ya Pak Abdurrahman, terima kasih atas waktu yang sudah dijadwalkan untuk mengadakan jumpa dan diskusi soal Bangkalan masa kini dan yang akan datang. Sesuai dengan temanya, dalam sudut pandang kita sebagai aktivis, sebagai masyarakat, dan juga karena kebetulan saya adalah bagian dari tim percepatan Kabupaten Bangkalan, maka saya hanya ingin menyampaikan beberapa konstruksi pemikiran kita yang sampai saat ini belum bisa direalisasikan di tataran pemerintahan Kabupaten Bangkalan ini, khususnya tentang soal implementasi dan juga program-program di Kabupaten Bangkalan ini. Saya dulu pernah menyampaikan keinginan untuk mengatur sistem anggaran ini agar tercipta keadilan, terus dengan cara membagi 4 zona di Bangkalan ini untuk menjadi konsentrasi dari anggaran dan program-program itu secara adil, walaupun mungkin itu ya merupakan terobosan, setidak-tidaknya itu bisa menjawab soal ketimpangan-ketimpangan, dan kita pada saat itu juga untuk memenuhi janji keadilan dari pemerintah ini tentang minimal tentang anggaran ini. Bapak Wisan, Ya. ada opini yang menyatakan dari para pegiat bahwa lemahnya Bangkalan ini karena salah satu unsur SDM atau kemampuan daripada UPD selaku pembantu Bupati Bangkalan, yang akhirnya pembangunan ini kurang kreativitas, kurang inovasi, yang akhirnya dianggap sebagai suatu fotokopi dari masa lalu dari tahun ke tahun. Bagaimana menurut Bapak Iksan? Ya, itu akhirnya yang menjadi risiko ketika kita tidak bisa mengkonstruksi perencanaan-perencanaan tahunan ini, walaupun di situ sudah ada RPJMD dan sebagainya, tetapi yang namanya inovasi dalam situasi-situasi tertentu ini tetap harus sebenarnya untuk bisa ada inovasi-inovasi. Salah satu contohnya dengan merekayasa sebuah sistem tidak keluar dari sistem yang ada, tetapi itu bisa benar-benar menjadi tingkat akurasi dari penyelenggaraan program dan kegiatan ini biar benar-benar tepat. Saya mengandaikan kebijakan anggaran, kebijakan pemerintah mulai dari perencanaan sampai implementasi itu sebenarnya mengacu kepada sistem aliran air
mulai dari hulu sampai hilir ini harus sebenarnya sudah harus terencana dan juga harus dikaji sasarannya agar program yang kita jalankan ini benar-benar sudah tepat kepada titiknya dan juga bisa benar-benar dirasakan implementasinya oleh masyarakat. Kalau ada sebuah gagasan muncul dari para pegiat di Kabupaten Bangkalan, bagaimana mensinergikan komponen masyarakat kita punya 3 DPR RI, kita punya DPRD Provinsi tingkat Jatim, dan kita punya DPRD daerah dan juga kepala desa. Sinyalnya begini yang disampaikan itu. Gagasan ini andaikan mereka itu paling tidak selaku wakil rakyat mensinergikan program pusat, Jawa Timur, kemudian DPRD kabupaten yang semuanya itu punya poker atau pokmas atau apa ketika di provinsi, dan juga ada anggaran desa. Apabila ini disinergikan, Bangkalan ini menurut para aktivis kurang apa? Satu contoh Bapak Iksan, Pokmas aja kita ketahui ada 911 titik untuk mau itu tingkat dari provinsi yang khusus diturunkan ke Kabupaten Bangkalan. Belum yang lagi dari pusat, kemudian belum lagi yang DPRD Kabupaten Bangkalan dan kepala desa atau dana desa. Nah ini ketika disinergikan luar biasa kekuatan secara pembangunan di Kabupaten Bangkalan termasuk perekonomiannya, infrastruktur dan lain sebagainya. Menurut Bapak Iksan bagaimana? Ya, itulah yang saya sebut ya, inovasi itu. Kita nanti juga akan bicara soal diskresi ya. Ini inovasi dulu, inovasi dalam rangka mensinergikan yang namanya sumber anggaran untuk pembangunan daerah ini perlu. Jadi bukan sekedar mengacu kepada kemampuan reguler kita ya APBD itu. Maka dari itu ini sangat dibutuhkan sebuah leader di situ untuk memimpin perencanaan, memimpin program dan memimpin pemerintahan ini agar ini bisa berjalan sesuai dengan arahnya. Walaupun kita tahu memang kita mungkin ada bahasa yang sangat klise bahwa kita anggaran kurang. Tetapi dari anggaran yang kurang ini kita kan bisa mensinergikan itu. Itulah yang disebut inovasi. Tetapi hal itu harus didahului dulu oleh pemerintah kabupaten, Pemda. Pemerintah kabupaten ini selama ini kan kita tahu bahwa pemerintah ini rikuh atau paling enggak situasinya itu tidak bisa plong karena banyaknya pertanyaan, ada audensi dan lain-lainnya. Karena kita di beberapa bagian ini kita sebenarnya tertutup, Pak Deraman. Maka dari itu saya inginnya ada keterbukaan. Pemerintah kabupaten saat ini harus berani menunjukkan dirinya dengan cara terbuka kepada masyarakat. Kenapa? Terbuka ini sangat penting agar masyarakat tahu bahwa ini loh kemampuan kita pemerintah daerah. Tuntutan bahwa harus kontrolnya akan lebih bagus ketika di samping kontrol tentu akan melahirkan peran serta, Pak. Peran serta masyarakat dan melakukan kontrol di pemerintahan manapun ketika itu apakah pusat, provinsi, dan ketika peran serta itu tinggi dari masyarakat, apakah investasi, kelompok investor, pemodal, tokoh dan lain-lain, maka pemerintah ini akan berjalan mendekati ya standar dan walaupun tidak sempurna gitu. Tetapi kalau tidak terbuka, umpamanya kita tertutup, kita ini akan repot sendiri dengan anggaran ini, repot sendiri dengan program-program ini. Kenapa saya bilang repot? Dalam jangka waktu yang cepat di situ akhirnya ada pertanyaan-pertanyaan masyarakat, ada yang karena adanya miskomunikasi dan tidak terbukanya akses, akhirnya mereka melakukan audensi, bertanya, meminta data, bahkan unjuk rasa yang seperti selama ini teman-teman lakukan, ya itu karena adanya miskomunikasi dan tidak terbukanya akses untuk masyarakat untuk mengetahui apa saja yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi kalau terbuka, pemerintah masyarakat bisa mengira, oh
kemampuan pemerintah. Yang pada akhirnya masyarakat juga bisa Bisa memberikan evaluasi dan juga masukan terhadap pemerintah terlibat, yang kurang. bisa gitu. melakukan perbantuan-perbantuan Oh, ya. seperti yang selama ini teman-teman ada yang aktif di urusan jalan ya, untuk membantu pemerintah, walaupun sebenarnya kita ini kalau seandainya saya di posisi pemerintah, kita ini seharusnya malu kepada langkah-langkah teman-teman ini. Karena apa? Yang ditugasi memegang anggaran, mengelola dan melaksanakan anggaran ini kan sebenarnya pemerintah. Masa sampai harus ada masyarakat, kelompok masyarakat yang akhirnya urunan dan segala macamnya. Tetapi yang disampaikan tadi oleh Pak presenter Pak Abdurrahman Thohir tentang inovasi itu tadi, itu bagus sekali. Makanya di konstruksi anggaran itu, anggaran daerah itu ada sumber anggaran, yang istilahnya sumber anggaran dari sumber yang sah, kan begitu. Bisa jadi kita melakukan sebuah sinergi dengan anggota DPR kita, DPR RI kita, bisa sinergi dengan DPR Jatim kita untuk memformulakan bagaimana perencanaan tahun depan ini agar tidak ada tumpang tindih. Juga soal desa, bukan kita ini mau mengambil peran di dana desa itu, tetapi kalau mensimetriskan, Misalnya mensinkronkan, di Musrembang, artinya rencana pembangunan ya. kabupaten dengan rencana pembangunan desa, saya rasa itu akan bagus. Makanya terima kasih sekali ini saya sampaikan ke teman-teman pergerakan, teman-teman aktivis yang saya lihat tidak pernah lelah melakukan komunikasi, walaupun bentuknya adalah demo, bentuknya adalah audensi dan segala hal. Maka kita tentu berbicara soal Bangkalan ini, Bangkalan hari ini dan ke depan. Maka kami menyarankan dari forum ini kepada pemerintah daerah, dalam hal ini PLT, Bupati, yaitu Bapak Muhni, untuk berani melakukan langkah-langkah luar biasa ini. Ini sebenarnya sederhana, tapi luar biasa ketika ini diterapkan. Begini Bapak Hasan, saya punya pengalaman di DPRD Kabupaten Bangkalan Ya. dan juga kebetulan ada di Banggar. Sinyal lemahnya di Kabupaten Bangkalan ini, kalau saya flashback ke belakang, memang seakan program itu tidak ada kreativitas bagaimana untuk berbuat yang lebih, dan tidak sinkron antara OPD 1 dengan OPD lainnya, tidak sinergi. Misalkan di tahun anggaran pertama masa Bupati menjabat, untuk apa, dan itu disinergikan semua untuk fokus di pembangunan, misalnya infrastruktur. Kemudian tahun berikutnya misalnya di pendidikan atau di kesehatan, fokus semua OPD itu disinergikan seperti itu. Nah, selama ini seakan-akan dan seolah-olah bahwa pemerintah Kabupaten Bangkalan itu setiap OPD itu berjalan sendiri. Ini menurut pengamatan para pegiat dan aktivis. Menurut Bapak Iksan? Ya, begini Pak, itu betul. Jadi makanya ada istilah bahwa pemerintah ini harus dipimpin dalam seluruh aspeknya, seluruh aspek yang termasuk perencanaan ini. Jangan sampai perencanaan anggaran ini artinya dilepas kepada sistem yang ada di situ, seperti Ketimgar dan Banggar. Maka ini harus dipimpin dalam satu software kepemimpinan yang bisa menerjemahkan ini menjadi setidak-tidaknya mengarah kepada visi misi dari pemimpin itu. Karena saya tahu visi misi dari pemimpin politik ini, dalam hal ini Bupati, PLT dan lain-lain, itu kan baik semua. Tetapi ketika itu sudah dipimpin dan dirasa ada hambatan praktek dan lain-lain di situ, maka sebenarnya inovasi yang seperti disampaikan, bahkan saya lebih mengistilahkan harus ada tindakan bypass. Kenapa? Dalam setiap perencanaan anggaran ini maka ada aspek yang harus dipenuhi, sebenarnya adalah keadilan kepada seluruh Kabupaten Bangkalan ini. Maka saya pernah mengusulkan agar itu dibagi 4 zona saja. APBD ini dibagi 4 zona, lalu di situ diatur per OPD bagaimana teknisnya. Ini memang tidak ada dalam aturan seperti itu, tapi untuk mencapai keadilan anggaran itu tentu bypass ini perlu. Makanya di situ ada wilayah diskresi dan segala.
Yang saya sampaikan ini bisa sesungguhnya dilakukan oleh pihak-pihak itu, pemerintah dalam hal pengambil kebijakan, sepanjang tidak menyalahi aturan yang ada. Kalau tujuannya kita dalam rangka untuk mempercepat, untuk menciptakan keadilan dan pemerataan, apa salahnya itu dilakukan gitu. Yang nggak boleh itu ketika sesuatu itu ada hal-hal yang Terus negatif. ini lagi ada UPD pemerintah Kabupaten Bangkalan itu sering berkeluh kesah bahwa satu, keterbatasan anggaran, kemudian yang kedua, mereka di antara OPD itu tidak nampak mana OPD yang berprestasi, mana yang tidak, artinya yang punya kreativitas, inovasi terhadap pembangunan di Kabupaten Bangkalan. Ya. Ada daerah lain yang memberi suatu rangsangan ketika OPD yang berprestasi, jadi nanti anggarannya bisa ditambah, bukan malah kemudian dikurangi. Ya. Sebagai pemicu semangat untuk motivasi mereka agar terus melakukan kreativitas dan inovasi untuk pembangunan Kabupaten Bangkalan. Di Bangkalan ini kan selama ini tidak ada, artinya sistem langsung dibagi singan-singan, bahkan sering bilang ada refocusing lah, atau inilah. Nah itu komentar-komentar atau argumentasi seperti itu, publik kan tidak mau tahu itu, tapi bagaimana yang penting Bangkalan bisa lebih sejahtera dari kemarin dan untuk yang akan datang. Menurut Bapak Iksan bagaimana itu? Ya, makanya saya berharap siapapun pemimpinnya sekarang dan yang akan datang, maka saya minta benar-benar dipimpin ini pemerintah. Istilahnya dipimpin ini dikonstruksi, terus dijabarkan, diperintahkan, dijabarkan agar diimplementasikan gitu, teman-teman. Kalau dilepas ke pasar, saya anggap lepas ke pasar ketika kita lepas itu kepada sistem itulah. Di situ ada sekda, ada bapeda, ada tim garbanggar, di situ dilepas tanpa dipimpin. Ya kemungkinan untuk ada koordinasi dan lainnya itu sangat besar, apalagi di sana nanti tercipta satu kondisi bukan KKN ya, semacam perundingan di bawah meja, OPD A, OPDB, OPDC gitu kan, yang seharusnya OPD A, OPDC ini harusnya dapat prioritas karena sesuatu hal dia tidak bisa mendapatkan anggaran dulu. Makanya jangan dilepas ke pasar ini. Jadi kita anggap semua OPD ini berpotensi untuk mendapatkan anggaran besar. Ya caranya kita harus mengatur. Dalam hal ini ketika bicara sebagai memimpin pemerintah ini, maka ini harus diatur, dan baru setelah rumus pengaturan itu selesai di meja, dia didelegasikanlah kepada perangkat-perangkat ini agar tidak jadi pasar di situ, Pak Abdurrahman. Saya khawatir kalau ini jadi pasar, ya saya tidak mungkin di Bangkalan saya belum menemukan bukti, tapi di daerah lain itu akhirnya terjadi kong kali kong. OPD A ketika tidak dekat dengan penyusun perencanaan dia tidak mendapatkan anggaran yang besar, atau OPDB yang seharusnya dia dapat anggaran ini tetapi dicoret karena ada masalah. Nah, ini yang tidak boleh ini. Makanya sebaiknya di bypass saja, diatur bagaimana ini ada keadilan anggaran. Apalagi disondingkan tadi dari anggaran pusat, dari wakil rakyat kita, dari provinsi dan daerah. Kalau sinergi itu kan bisa nanti. Yang pusat ini, yang provinsi, yang anggota daerah kita yang terhormat, mungkin juga ingin melihat bagaimana Bangkalannya ini sendiri gitu loh. Makanya konstruksinya ini harus selesai. Oke lah, kita harus adil dulu. Bagaimana caranya yang kira-kira tidak menambah aturan, terus kita terbuka. OPD A, OPDB, OPDC, anggaran sekian, program ini, terus kegiatannya jadi beberapa titik dan lain-lain. Baru itu mereka sana itu tahu kan, oh ini berarti di sini kurang, mungkin ditutupi dari yang dari pusat atau anggaran yang dari pusat yang menjadi hak-haknya anggota-anggota wakil kita, anggota DPR kita yang dari Jawa Timur, mungkin dia tahu. Tapi kalau kita sendiri tidak ada gambarnya, malah cenderung kita ini masih kelihatan abu-abu.
Dengan tidak dibuka ini masyarakat tidak tahu anggaran apa tahun 2000 kita dapat Untuk apa. di mana Akhirnya gitu. yang terjadi adalah lobby-lobby. Pak, saya minta tolong Pak, yang ini Pak, itu loh Pak. Akhirnya itu, karena situasi itulah kita sendiri tidak jelas, maka dari pihak-pihak terkait yang mau mensinergikan ini juga mungkin ragu-ragu gitu Pak. Sekarang kayak seperti desa ya. Kalau kita ini membuat perencanaan besar, ya katakanlah simulasi dulu, karena perencanaan itu setelah selesainya musrembang des, musrembang kecamatan dan musrembang kabupaten, kita simulasi dulu, kita sampaikan ke desa-desa rencana kabupaten dengan ini agenda dan jadwalkan yang ya, sinergi baik dengan DPRD nih, ayo kabupaten, sesuaikan provinsi gitu sesuaikan dan pusat sesuaikan gitu, dengan rencana kita di kabupaten. Yang pusat juga mungkin bisa menutupi yang kurang di OPD ini, mungkin mereka gitu kan. Nah kalau kita sendiri nggak jelas ya nggak bisa Pak. Gimana kita mau Ya, mengontrol juga, gimana kita akan mendapatkan kesejahteraan itu. Ya, makanya sering kita bicara itu bahwa ini sebenarnya salah kita sendiri. Iya. Makanya ya saya nggak artinya teman-teman Pak Ihsan, mungkin ini untuk yang terakhir, mungkin kita cukup sudah lama. Dari sudut pandang harapan dan kemiskinan kita, penduduk Bangkalan tidak kurang dari 1 juta, dan kemiskinan kita itu ada kurang lebih 20,65%, 20,65% dari yang termiskin sekarang sudah menjadi berkembang lah, artinya sudah lumayan. Namun juga harapan-harapan itu dari dulu tidak pernah sampai, semacam dari pusat pun semacam kita diberikan suatu pepesan kosong. Satu contoh, terbangunnya jembatan Suramadu itu pun tidak berdampak apapun terhadap pemerintah Kabupaten Bangka-Belitung dan Madura pada umumnya. Termasuk ini nanti ada Perpres 80, mana sampai sekarang pun tidak terwujudkan. Bahkan kita lebih ke belakang lagi, itu ada dulu yang namanya apa itu ya ada BPWS, itu pun juga semacam sia-sia, tidak ada wujudnya yang dampak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat kita. Menurut Bapak Ihsan? Ya, makanya kita ini secara gagasan pemerintah Kabupaten Bangkalan secara apa artinya batang tubuh itu sebenarnya kita harus jadi daerah yang mandiri. Artinya walaupun ada persepsi bahwa ada kemiskinan ini, karena gini, daerah lain juga kemiskinan ini sama ada. Tetapi kemiskinan yang di Bangkalan ini jangan dijadikan dasar untuk menjadi label kepada saya. Adalah orang yang tidak percaya bahwa Bangkalan ini miskin. Kalau melihat dari etos kerja saudara-saudara kita masyarakat Pak, mereka itu semua tidak ada yang malas Pak. Jadi walaupun dengan bertani, apa artinya katakanlah mengayu becak, nelayan, dan mereka bisa dapat pendapatan itu. Tetapi yang salah ini ketika kemiskinan ini dilabelkan tanpa memakai indikator etos kerja itu. Orang Madura itu nggak ada yang malas. Jadi ketika keluar rumah dia bagaimana, dia kalau nggak berdagang ya mungkin bekerja, kalau nggak bekerja mungkin usaha bisnis kecil-kecilan dengan hal jual beli dan lain-lain itu. Jadi itu saya yang nggak terima kalau dikatakan miskin. Miskin ini bisa jadi karena program pemerintah tidak menyentuh jauh sampai ke ujung sana. Ini baru bisa miskin karena adanya beberapa faktor-faktor. Ya termasuk faktor-faktor perencanaan, faktor-faktor rekayasa kebijakan dan lain-lain. Ya cobalah, saya belum melihat bagaimana ada pertanian ya yang di satu desa gitu hasil kolaborasi dari pemerintah kabupaten, dalam hal ini dinas pertanian. Ada sih contoh-contoh satu saja, tapi ini kan harusnya menjabar kemana-mana dengan pemerintahan desa. Ada satu titik juga itu harus dengan pemaksaan. Sebenarnya kalau mau, kasihlah contoh, jangan besar-besar. Di setiap desa, koordinasi dengan desa tersebut, ayo bikin pertanian percontohan kayak ini yang paling menghasilkan ini, ayo tanam ini gitu loh. Jadi kalau bicara kemiskinan di Bangkalan ini adalah kemiskinan label Pak.
saya menganggap kemiskinan label. Saya tidak terima kalau orang Madura ini dianggap miskin karena saya tahu bahwa apalagi di Bangkalan ini etos kerja dari masyarakatnya sangat tinggi. Dia tidak mau terima duduk-duduk dan walaupun macul ikut orang bertani cari uang untuk dia mau sampai gitu ya. Berani datang ke luar negeri. Ya katakanlah ke luar negeri itu. Yang ada di Arab Saudi, di Malaysia. Dia banyak yang sukses ketika pergi keluar karena etos kerjanya dia punya semangat luar biasa. Maka mari kita tinggalkan bicara soal itu. Kita mari menginstruksi pemerintah ini sendiri seperti apa agar bagaimana Bangkalan ini tidak mendapatkan label itu dengan cara ya menghidupkan seluruh potensi-potensi ini dengan anggaran yang ada. Kalau bilang anggaran terbatas, ya tentu harus dijelaskan ke masyarakat. Harus dijelaskan ke masyarakat terbatasnya di mana. Jangan-jangan bicara soal anggaran kurang, anggaran terbatas, ternyata ada yang menumpuk di sana dari hasil kong kali kong dan sebagainya. Makanya saya minta ke teman-teman Pak Abdurrahman, yang terakhir Pak Iksan mungkin pesan-pesan Bapak Iksan terhadap pemerintah Kabupaten Bangkalan ini apa dan bagaimana ke depan yang harus dilakukan oleh sivitas pucuk pimpinan pemangku kebijakan Kabupaten Bangkalan ini. Ya, saya pertama kepada siapapun yang menjadi pemimpin di Kabupaten Bangkalan, maka saya minta sederhana saja, tolong pimpin pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan ya cara-cara dan konstruksi yang benar, dengan menjamin bahwa semua tindakan kebijakan itu dari hulu sampai hilir itu bisa terlaksana dengan baik, tetapi mengacu kepada asas keadilan dan pemerataan. Dan yang kedua, saya minta ke teman-teman aktivis. Jadi teman-teman aktivis ini termasuk saya ini, termasuk Pak Abdurrahman. Artinya peran besarnya sangat kita rasakan untuk melakukan koreksi, untuk melakukan inilah ya, kadang kita demo dan segala macamnya ini, karena kalau tanpa teman-teman saya tidak bisa membayangkan apa jadinya pemerintah ini gitu loh. Apakah yang seperti teman-teman bilang apa akan tetap budak terus gitu. Makanya saya minta jangan sampai ada hal-hal seperti itu lagi ke depan. Jadi kalau dibilang budak selama ini nggak salah juga sebenarnya Pak. Ya nggak salah, karena memang nggak mendengarkan, disuruh terbuka saja mereka akan film. Maka dari forum ini besok atau seterusnya, ya silakan OPD ini dibuka agar tidak merepotkan. Ketika itu tidak dibuka, ini akan merepotkan. Justru yang akan merepotkan dan menjadi tidak efektif kepada jalannya pemerintahan. Kalau kita sudah terbuka ini, masyarakat ini kemampuan kita, mari gimana baiknya, kalau ada kurang-kurangnya di lapangan dibantu ya, kan enak itu. Tetapi kalau nggak terbuka justru diduga-duga kita, begitu Pak Abdurrahman. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Misan. Mungkin acara One Press ini kita akhiri sampai di sini, sekaligus mengakhiri acara kita dialog yang dihadiri oleh Bapak Misan selaku tim percepatan Kabupaten Bangkalan dan juga sekaligus aktivis. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah acara One Face Iqomah TV pada siang hari ini. Untuk kru yang bertugas dan untuk semuanya, salam redaksi. Terima kasih. Terima kasih. Kilo tawa. Iya, latihan tes.